Adalah tahunnya handheld gaming PC yang harganya affordable. Ukurannya kayak Game Boy, tapi ini bisa mainin Yo, what's up guys, and welcome back to Basinotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, gak berasa bulan Desember 2023 ya. Ini gue share di pertengahan karena gue pengen mengumpulin nih ya, list top gadget edisi Basinotek selama tahun 2023 ini. Dan ya sekalian gue juga mau announce kalau di tahun 2023 ini kita nggak bikin gadget of the year. Karena kan semakin banyak tech YouTuber di Indonesia ya, gue juga nggak enak kalau nanti nggak ajak satu dah. Atau gue kelupaan sebenarnya karena gue nggak ke-maintain terlalu banyak orang. Ya gue udah maksimalin, tapi gue rasa ya better kita nanti akan persiapan satu yang lebih spesial buat akhir tahun 2023 ini. Jadi stay tune aja ya, jangan lupa dihidupin loncengnya, subscribe ya. Jadi ya kalau kalian penasaran juga komen aja di bawah kira-kira mau apa nih di akhir tahunnya. Sip, gue ada 10 total list gadget top di tahun 2023 ini, versi gue sendiri, versi Basinotek, dan hopefully juga buat kalian juga cocok. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai videonya, gue mau share dulu salah satu brand aksesoris favorit gue yang akhirnya official di Indonesia, yaitu Momex melalui Unikey Store, yang reputasinya pasti kalian semua udah pada tahu ya, di mata penikmat gadget udah pasti top banget. Nah, mulai dari yang paling favorit gue, ada ini dia Momex Airbox Go, sebuah portable power bank berkapasitas 10.000 mAh yang desainnya kalian bisa lihat ya, unik banget karena dia bisa ngecas 3 device sekaligus. Mulai dari yang paling atas ini adalah Apple Watch Charger ya, kemudian ada MagSafe buat iPhone dengan MagSafe chargingnya, dan juga ada sebuah slot rahasia di bagian bawah yang kalian bisa buka, dan di sini kalian bisa ngecas AirPods ya. Jadi wajib banget buat kalian yang sering traveling biar gak ribet bawa-bawa banyak charger, dan ini juga pas banget kalau lagi mau musim liburan. Nah, masih dari aksesoris traveling, ada Momex One World Travel Adapter yang integrated 65 watt gun charger. Ini gila sih. Udah integrated 65 watt tapi bentuknya super compact, yang mana portnya juga lengkap banget. Jadi kalian udah nggak ribet lagi bawa-bawa charger. Cukup satu ini aja dengan si Airbox tadi. Dia ada 2 buah USB-A dan ada 3 buah USB-C, yang salah satunya yang warna orange ini adalah power delivery sampai dengan 65 watt. Jadi bisa ngecas laptop, tablet, dan semuanya tadi. Next, buat yang pengen lebih simple, ada juga Momex Q Mag X. Ini adalah MagSafe power bank yang super slim dengan kapasitas 5.000 mAh plus udah fast wireless charging juga 15 watt. Ini materialnya pakai bahan aluminium yang super solid ya, bikin kesan premiumnya tuh dapet banget. Next, buat kalian yang pakai iPad, ini adalah Momex MagLink Pro. Ini adalah stylus ya, yang cocok buat iPad dengan pencil support. Jadi semua jenis iPad dengan Apple Pencil 1 sampai Apple Pencil 2 bisa pakai si Momex ini. Dan bisa di-charge via magnetic plus juga bisa via USB Type-C, yang mana desainnya juga ini keren banget ya. Transparan dan beda banget sama Apple Pencil yang ada. And last but not least, buat kalian yang pengen kadoin temen atau kalian yang baru ganti iPhone 15, nih Momex ada ngerilis gift set yang isinya udah komplit ya. Jadi dapat case, dapat tempered glass, dan juga dapat lens protector. Jadi pas banget nih karena gue juga lagi perlu. So thank you Momex and Unikey Store. Nah, Momex juga lagi ngadain giveaway di Instagram mereka @momex_indo. Jadi dicek aja di sana karena hadiahnya menarik banget ya. Dan juga kita ada kode diskon nih ya, Momex Beat 1 buat kalian yang pengen belanja, yang mana bisa kalian pakai. Dan sekalian, kalau kalian pengen tahu detailnya, infonya gue taruh semua link di kolom deskripsi di bawah. Oke, yang pertama adalah ini dia handheld konsol retro dari Anbernic RG35XX. Ini adalah salah satu yang paling hits waktu kita bahas ya, dan sempat sold out sekian lama, dan menurut gue sendiri ini juga lumayan life changing karena kita bisa mendapatkan sebuah gaming konsol yang ukurannya kayak Game Boy, tapi ini bisa mainin emulator sampai PS1. Ya, jadi ini keren banget. Waktu pertama kali rilis bener-bener menggoyahkan karena harganya juga waktu itu sangat affordable ya, sekitar 700 ribuan. Nah, yang seru adalah selain kita bisa main game-game jadul ya, kalian juga bisa ngulik-ngulik ya. Dan ya menurut gue tuh sebenarnya part ngulik-ngulik ini yang paling seru karena kita bisa ngebikin ya game-game jadul kita, library kita masukin ke dalam sini. Nah, selain itu juga ini juga bisa install operating system berbeda. Kalau yang bawaannya itu si Anbernic punya, gue nggak tahu nama OS-nya apa, tapi ada satu community yang bikin namanya Garlic OS, dan itu sendiri OS-nya juga lebih keren. Walaupun memang si device-device yang kayak gini tuh waktu itu dimulai trennya itu dari yang namanya Mio Mini dari tahun 2021-2022. Tapi 2023 Anbernic bisa menghadirkan
mendapatkan si konsol ini dengan harga yang jauh lebih affordable dan unitnya juga banyak banget. Tapi memang banyak lagi orang bilang, "Bang, ini kan bisa emulasi di HP ya." Ya tetap aja beda, karena kalau kalian punya dedicated device yang bisa mainin emulator itu tuh bakalan ya lebih seru aja, lebih fun aja gitu. Dan sekarang memang ini banyak dimainin sama istri gua. Karena gua sendiri cuma serunya kayak pas awal-awal ketemu setting-setting game-gamenya gitu. Ya sekarang udah jadi kalau punya keluarga buat main sama-sama aja. Ya banyak juga sebenarnya device-device emulator lain, ada Retroid Pocket, ada juga Aya Neo bikin, dan ya, tapi menurut gua yang paling menarik sebenarnya ya ini, si Anbernic RG35XX. Nah, buat kalian yang bilang tadi, "Bang, main pakai HP aja." Nah, ini gua ada rekomendasi juga ya sama. Ini adalah gamepad buat kalian mainin game-game emulator atau buat main-main game-game mobile juga yang ada di HP. Ini dari Gameser, namanya Gameser G8. Ini tuh bisa dibilang gamepad yang paling oke lah saat ini. Karena apa? Karena dari segi ergonomisnya ini tuh nyaman banget. Analognya juga gede-gede, bisa diganti-ganti. Jadi buat main game-game jangka panjang itu buat di gamepad ini bakalan enak banget. Dan juga sekarang kan lagi ngetren buat main PS remote ya, PS dari HP kalian bisa mainin, atau kalian mainin Xbox Cloud. Itu bisa dari HP kalian, tinggal dicolokin aja ke gamepad yang kayak gini. Sebenarnya banyak jenis-jenis, beberapa yang kita juga udah pernah bahas kan, dari Backbone, itu buat iPhone ada, kemudian ada Gameser juga, yang Gameser yang lebih affordable harganya, kemudian ada Razer juga, tapi ini menurut gue secara value for money, ini yang paling oke buat tahun 2023. Oke, harganya di sekitar 1,2 juta rupiah, dan ya as always, link-link produk yang gue bahas hari ini udah ada juga di kolom deskripsi di bawah. Oke, yang ketiga ini dia keyboard mechanical pre-build. Pre-build judulnya ya. Dari brand Qidu, kodenya V75. Jadi bener ya ceritanya gue tuh pensiun dari dunia custom mechanical keyboard di tahun 2023 ini. Ya, yang mana mungkin kalau kalian yang hobi-hobi mechanical keyboard yang baru mencemplung, mungkin dengar kata pre-build itu adalah kata yang terkutuk gitu ya. Tapi guys, setelah sekitar berapa tahun ya, 2,5 tahun mungkin hobi mechanical keyboard custom, gue ngerasa kalau sekarang pre-build keyboard itu bener-bener udah bagus-bagus banget. Dan ini salah satu yang menurut gue bener-bener memenuhi kebutuhan gue. Dari segi suara itu bagus, dari segi fitur lengkap, udah wireless, udah tri-mode ya, layoutnya 75%, ada knob juga di atas sini, dan ya build quality-nya juga solid. Ini berat banget, mau 2 kilo beratnya ya. Jadi ya mungkin awal-awal yang gue cari di dunia mechanical keyboard ya kayak gini gitu. Jadi keyboard yang sekarang udah tersedia jadi di pasaran, walaupun ini gue keycaps-nya juga gue ganti sedikit ya. Dan ya overall ini gue secara value for money oke banget, dan harganya juga cuma 1,5 juta rupiah, udah komplit sama keycap, sama switch, sama segala macem, udah ada foam dan suaranya juga udah enak. Mungkin gue keluar di saat yang tepat, tapi nggak tahu, mungkin ada dari kalian yang masih hobi mechanical keyboard, boleh komen di bawah. Oke, lanjut lagi. Tahun 2023 adalah tahunnya tablet Android itu comeback, terutama tablet Android yang harganya affordable. Yes, ini adalah Redmi Pad SE, tablet keluaran Xiaomi yang harganya itu pas rilis tuh sebenarnya di bawah 2 juta rupiah. Tapi spek yang dikasih udah oke banget ya. Layarnya ini 11 inci, Full HD 90 Hz, speakernya 4 ya, quad speaker, baterainya 8000 mAh, dan ada micro SD slot, bisa sampai 1 TB di expand. Jadi secara spek ini udah oke banget sebenarnya buat multimedia consumption, mungkin buat anak-anak untuk sekolah, ya di harga 2 juta ini value for money-nya menurut gua oke banget. Dan sampai sekarang juga malah kalau kita cek di pasaran itu harganya malah naik guys. Gua cek tuh hampir 2,3 juta gitu harganya. Padahal dirilisnya itu di bawah 2 juta. Jadi ya itu mencerminkan lah demand yang tinggi buat tablet-tablet Android yang harganya affordable. Lanjut, dari sektor TWS, ini yang menurut gua terbaik di tahun 2023 yaitu Bose QC Earbuds 2. Ini adalah the best noise cancelling TWS yang gua coba sampai sekarang ya, sampai gua ngejual headphone ANC gua, headphone noise cancelling gua pakai ini aja kalau gua kemana-mana, terutama pas gua lagi flight, lagi terbang. Ini bener-bener ngasih noise cancelling yang kedap banget, dipakai juga super nyaman. Gua bisa pakai ini sampai tidur, sampai baterainya habis 6 jam. Itu gue bisa pakai tanpa perlu gue lepas, kuping gue nggak sakit. Dari segi kualitas suara juga oke, baterainya tadi 6 jam juga cukup oke. Walaupun memang dari segi mic ini kurang, bisa dibilang not the best ya. Jadi ya kadang-kadang gue teleponan kurang oke. Terus dia juga nggak ada wireless charging dan juga nggak ada multi device yang mungkin buat beberapa orang bisa jadi deal breaker, tapi buat gue ini masih jadi TWS yang ya dari overall gue suka banget ya.
Untuk harganya ini sekitar 4 jutaan udah pada turun, udah mulai turunnya di saat tadi Redmi Pad itu naik, ini Bose udah mulai turun karena dia udah ngeluarin ya yang versi lebih tingginya ya, Bose QC earbuds yang ultra. Jadi ya menurut gua tetap yang ini sih masih value for money juga. Oke, lanjut yang keenam adalah cincin yang gua pakai dan kemarin juga sebenarnya baru gua bahas ya di Gadget of the Month, yaitu dari Ultrahuman Ring R. Ini bisa dibilang monitoring device yang bener-bener nggak mengganggu ya. Istilahnya ini lebih convenient ya, nggak kayak kalian pakai jam yang malam-malam mesti lepas. Ini bisa nyatu sama kalian 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Walaupun baterainya nggak sampai 7 hari. Ya nanti kalian bisa cek detailnya. Nah, data yang kalian dapat pas pakai cincin ini tuh banyak banget. Kalian bisa ngecek dari segi movement, dari segi tidur kalian juga di monitoring banget. Dan gue sih paling penting sebenarnya data sleep ini. Karena ini kayak bisa kasih kita indikasi kayak energi kita, recover kayak gitu. Dan gue sendiri banyak banget juga dapat data-data insight tambahan ya. Kayak VO2 max, kayak untuk cardiovascular fitness, dan memang dari segi angka-angka ini katanya gua itu agak kurang, dan ini bisa dibilang kayak memotivasi gua untuk hidup lebih sehat ya. Walaupun ya masih progres, gue sekarang nge-gym seminggu 3 kali gitu jadinya, dan juga dari segi tidur juga gue usahain untuk selalu tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup itulah yang akan ngebantu kalian untuk produktif keesokan harinya. Sebelumnya gue masih pakai Apple Watch untuk monitoring tidur, sekarang cukup pakai cincin aja. Walaupun memang dari segi baterai cincin ini cuma tahan sekitar 3-4 hari aja sebelum kalian harus ngecas lagi. Dan proses buat ngukurnya juga agak-agak ribet, jadi kalau kalian pengen tahu cek aja di video Gadget of the Month yang kemarin, bulan November. Lanjut, yang ketujuh adalah ini dia yang gue lagi pakai sekarang, ini adalah Meta Quest 3. Ini virtual reality headset yang mana sekarang itu gue tuh bisa ngeliat semua dengan lebih jelas karena dia udah menggunakan kamera yang lebih clear ya, sensor yang baru, dan ini namanya pass-through. Jadi kita bisa ngeliat bener-bener udah kayak jelas aja sih, walaupun ini gue juga sebenarnya kan sambil baca ada kayak indikator notes-notes gue gitu. Nah, ini secara body lebih slim, lebih ringan juga dari sebelumnya, dan jauh lebih enak lah dipakai buat jangka panjang gitu. Mungkin kalian bisa lihat nih perbandingan sama ukuran yang sebelumnya. Kalau mungkin teman-teman tahu Austin Evans, dia itu make si Meta Quest 3 sambil nyuci botol minum bayi dia gitu, botol susunya gitu ya. Dan mungkin gue sendiri akan begitu beberapa bulan lagi. Ya, ini menarik banget buat dipakai. Gue sendiri memang belum sempat nge-review karena belum terlalu sering banyak pakai ini, tapi menurut gue pas pertama kali pakai ini bener-bener game changing banget. Terutama melihat harganya itu masih kayak cuma 1/3, 1/4 harga dari nanti yang Apple Vision Pro. Jadi buat kalian yang pengen coba virtual reality headset, menurut gue ini legit banget buat dicoba. Oke, lanjut, yang ke-8 adalah ini dia, DJI Pocket 3. Ini adalah kamera dengan integrated gimbal yang ukurannya kecil banget ya, sesuai namanya, bisa masuk kantong. Nah, DJI Pocket 3 ini gue juga udah review kalau kalian pengen cek lengkapnya di sana. Tapi secara ringkas, kamera ini punya sensor 1 inci yang mana kualitas gambarnya oke banget, dan dia juga bisa syuting sampai 10 bit. Jadi kualitas gambar itu bisa setara lah sama kamera yang mirrorless sekalipun gitu kan, bisa dicocok-cocokin warnanya, kualitas gambarnya juga stabil, dan ini tuh sebenarnya faktor yang paling menarik adalah bikin gampang untuk kita syuting-syuting. Sebelumnya gue mesti bawa kamera, bawa GorillaPod gitu-gitu. Sekarang kalau gue travel-travel ya cukup pakai satu ini aja, udah bisa bikin hasil video yang stabil, yang kualitasnya oke, dan pastinya bisa jadi konten yang oke juga kualitasnya buat YouTube, buat Instagram, ya dan lain-lain, dan pastinya cocok buat konten kreator. Harganya memang lumayan, ini sekitar 10 juta yang gue ambil yang paket lengkap sama mikrofonnya, tapi ini fiturnya juga banyak banget, jadi kalau kalian pengen cek video reviewnya juga udah ada di YouTube channel Bassinotech. Oke, tahun 2023 adalah tahunnya handheld gaming PC, terutama yang berbasis Windows ya, karena tahun 2022 kan udah dinominasi sama Steam Deck. Akhirnya tahun ini banyak mulai brand-brand masuk ya. Waktu itu gue cobain GPD Win 4, itu kayak PSP on steroid ya, kemudian ROG, Asus akhirnya ngeluarin ROG Ally, itu salah satu yang paling seru juga buat dimainin, walaupun punya gua sekarang udah hilang guys. Ya kalau kalian pengen tahu hilangnya kenapa, bisa cek di podcast kita. Dan yang ini adalah yang sekarang kita review, videonya juga coming soon. Ini dari Lenovo, namanya Lenovo Legion Go. Diboyong resmi sama Lenovo Indonesia bersama si Legion Glasses, kacamata AR-nya. So far yang gue bilang paling komplit bisa dibilang ya. Nggak cuma oke buat gamingnya pun juga kalian bisa gaming dengan FPS mode, layarnya juga gede, dan layar gedenya ini juga cocok dipakai buat kerja kalau gue bilang. Jadi kalau kalian pengen kerja sedikit ya, bisa bawa ini aja gitu, jadi nggak perlu bawa laptop lagi, mungkin cukup satu ini bisa kasih keyboard, dan si controllernya sendiri bisa jadi mouse.
Secara spesifikasi memang kurang lebih sama dengan ROG Ally ya, chipnya sama, si AMD Z1 Extreme, prosesor segala macam, CPU, GPU juga kurang lebih mirip, RAM-nya aja ini sedikit lebih kencang dibandingin sama ROG Ally, tapi nggak terlalu ngefek yang signifikan. Nah memang di akhir tahun ini Steam Deck juga ngerilis versi refresh dari Steam Deck, yaitu Steam Deck dengan layar OLED-nya, cuma gue sendiri belum nyobain, so stay tune aja buat video yang lainnya, buat si handheld gaming PC, karena gue rasa di tahun 2024 juga bakalan lebih gila lagi. Nah untuk harganya sendiri memang Lenovo Legion Go lebih tinggi dibanding ROG Ally di harga 13,5 juta rupiah, tapi memang secara fungsi menurut gua Legion Go kasih fitur yang lebih komplit. Oke, lanjut. Last but not least, nomor 10, gadget terfavorit Best Indotech 2023 adalah HP lipat dari Google yang satu ini, yaitu Google Pixel Fold. Ya, tahun ini memang Samsung butuh kompetisi tuh ya, makanya Pixel waktu itu rilis, dan sekarang baru-baru ini ada Oppo Find N yang versi lipatnya gitu kan, dan ini ngasih Samsung musuh yang cukup berat buat tahun depan, dan gua harap Samsung berinovasi lagi, karena kan kalau kalian lihat Z Fold 3, 4, 5 itu bentuknya masih gitu-gitu aja ya, jadi gua harap Samsung jadi berinovasi. Tapi walaupun demikian ya, gua tetap happy banget punya si Google Pixel Fold ini, karena dari segi software itu menurut gua yang memang sukanya experience ya, semua serba user experience, Google Pixel Fold itu masih one of the best. Kemudian dari segi form factor juga ini tuh enak banget ya, kecil, compact, dan dipegangnya juga nyaman, plus build quality-nya juga super premium, walaupun gua tahu ini juga ada kekurangannya. Ya kayak layar dalam yang kalian lihat ya, gede banget bezelnya, terus juga lipetannya masih super duper berasa gitu. Jadi ini bukan HP terbaik, tapi menurut gua ini HP yang cocok banget sama yang gua impi-impikan selama ini. Sip, itu tadi buat Beat Top Gadget 2023. Oke, beberapa honorable mention yang gua nggak bisa tunjukin barangnya di sini, tapi menurut gua ini teknologinya juga oke banget, keren banget buat tahun 2023 ini adalah pertama, ada Bluetooth Power Station. Itu adalah sebuah genset portable yang isinya baterai. Yang kemarin kita juga sempat bahas di video unboxingnya, itu kita bisa pakai listrik sampai 2500 watt. Dan itu akhirnya banyak produk-produk kayak gitu di Indonesia. Keywordnya tadi adalah Power Station. Gua sendiri pakai ada beberapa jenis, ada dari brand Orico juga yang harganya lebih affordable, dan ya masih banyak beberapa brand lainnya sih. Kemudian yang kedua yang gue juga pakai di rumah sekarang, makanya gue nggak bawa ke sini, adalah monitor OLED dari Samsung, yes, Organic LED QD OLED, yaitu monitor Samsung Odyssey G8. Itu adalah monitor ultrawide 34 inci yang menggunakan panel OLED dengan refresh rate sampai 175 Hz. Warnanya luar biasa, refresh rate 175 Hz juga wah banget. Memang harganya tinggi, tapi yang kalian dapetin kualitasnya juga nggak bisa kalian dapetin dari monitor-monitor lain. Itu gua the best banget. Dan yang ketiga, yang gue juga suka banget adalah sekarang kita bisa dapat SSD dalam bentuk yang super duper compact dari Transcend ini ya, ukuran kayak gini udah bisa sampai 1 TB, bahkan ada yang 2 TB. Kita juga kencang banget, bisa sampai up to 1 GB per detik, dan juga udah dapat 2 port ya, USB-A dan juga USB Type-C. Cocok banget buat iPhone yang udah Type-C, buat MacBook ini juga bakalan oke banget. Cuma hati-hati aja, barangnya bakal cepet hilang nih, karena gue udah berapa kali lupa taruh di mana. So itu tadi guys, Top Gadget edisi 2023 ya dari Best Indotech. Semoga listnya menarik, dan kalau ada dari kalian yang suka produk-produknya, linknya juga gua taruh nanti langsung di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ada tambahan lagi, mungkin dari kalian nih ada yang favorit dari 2023, di komen juga di bawah, kita diskusi di sana. Dan itu aja, like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best Indotech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Wah, tahun depan. Nggak ada, masih ada kayak video. Oke, ciao.